Halo sahabat Fresh Juice yang terkasih, aku Gio, pendengar Fresh Juice dari Karawang. Hari ini kita akan sama-sama dengerin Fresh Juice Selasa 3 Desember 2024 bersama Bapak Johan Eng dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan ya. Selamat berjumpa kembali sahabat Fresh Juice yang terkasih. Saya Johan Eng dari Denpasar, Bali. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda semuanya, sahabat Fresh Juice yang terkasih. Pada hari ini kita kembali sama-sama mau membaca dan merenungkan dari Sabda Allah bagi kita. Dari hari ini gereja memberikan kita renungan bacaan dari bacaan Injil dari Markus 16 ayat 15 sampai 20. Bacaan yang cukup pendek, mari kita baca dan kemudian nanti kita renungkan bersama. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, perikop ini dan perikop yang paralel dengan ini yang selalu punya makna yang mendalam bagi saya. Karena saya kira mungkin saya sering cerita di Daily Fresh Juice bahwa selama 15 tahun saya bekerja untuk full time untuk pelayanan untuk di komunitas saya dulu, dan itu kenapa saya melakukan itu, karena saya percaya, saya ingin supaya banyak orang berubah hidupnya karena pemberitaan kabar gembira. Jadi perikop seperti ini selalu punya makna yang spesial di hati saya. Merenungkan perikop ini, saya teringat satu kejadian. Ada suatu hari saya bicara dengan seorang teman baru yang belum lama saya kenal, dan dia bercerita begini. Kita cerita macam-macam, dan salah satunya dia tanya saya ada aktif di komunitas mana, dan saya cerita dia satu komunitas yang waktu itu saya ikuti, dan dia bilang, "Oh, saya pernah ke komunitas kamu itu," katanya. Dulu katanya, saya pergi sekali, saya datang bersama istri saya, bersama anak-anak saya waktu itu, dan jujur dia cerita waktu itu, dan jujur dia bilang, "Saya merasa waktu saya datang komunitas kamu itu, saya merasa nggak ada yang peduli sama saya. Komunitas itu pada sibuk sendiri gitu ya. Dan saya merasa dicuekin. Lalu saya akhirnya sama istri saya memutuskan kita nggak bakal mau datang lagi gitu. Karena kita nggak merasa dihargai," katanya. Dan bahkan waktu dia cerita, berarti pada waktu teman saya ini cerita, saya bisa merasakan, saya masih bisa merasakan sakit hatinya dia. Mungkin itu kejadian yang sudah
cukup lama gitu. Tapi saya masih bisa merasakan sakit hatinya dia. Dan saya bilang, I'm very sorry. Saya menyesal bahwa kamu mengalami pengalaman seperti itu ya. Itu sungguh suatu komunitas seharusnya tidak boleh seperti itu. Tapi saya sungguh mengerti bahwa tidak sesuatu seringkali karena kita begitu akrab berkomunitas, kita begitu dekat satu sama lain, sehingga ketika ada orang baru datang ke tempat kita tidak memperhatikan mereka, kita tidak peduli dengan kebutuhannya mereka, kita tidak menyapa mereka. Kita lupa bahwa komunitas itu seharusnya selalu punya dua sisi. Betul, kita dipanggil untuk berkomunitas. Betul bahwa kita seperti para murid ya, berkumpul bersama Yesus, memecahkan roti, berdoa bersama. Itulah komunitas. Tapi komunitas juga punya misi. Seperti yang kita baca hari ini, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Komunitas, entahkah itu persekutuan doa kita kah, entahkah mungkin suatu komunitas gerejani yang kita ikuti kah, atau lingkungan gereja parokial yang paling kecil kah. Ketika kita berkumpul, kita sering lupa bahwa kita punya misi ini. Kita bukan hanya dipanggil untuk menjadi klub ya, gitu ya, kayak klub motor ya, kayak klub ya, yang kita begitu ya, fokus pada diri kita sendiri, kita lupa dengan orang-orang baru yang datang ke komunitas kita. Kita lupa bahwa kita punya misi. Kita dipanggil untuk memberitakan Injil, menerima orang-orang baru itu ke komunitas kita. Itu satu tantangan saya tahu, dan seringkali kita lupa, kita terlalu sibuk dengan banyak hal gitu ya, apalagi mungkin kita yang sibuk mempersiapkan segala sesuatu gitu ya, peralatannya kah, terus ada yang mesti mimpin acara lah dan sebagainya ya, mesti nyiapin konsumsi, sehingga kita lupa dengan orang baru yang datang ke tempat kita. Padahal orang-orang baru inilah yang harus kita layani, supaya seperti kata perikop hari ini, supaya orang melihat tanda-tanda yang menyertai kita itu, supaya orang melihat bahwa komunitas kita ini berbeda, bahwa Yesus hadir di tengah-tengah kita. Berapa banyak orang yang merasa tertolak karena kita begitu sibuk dengan diri kita sendiri. Kita selalu harus ingat, teman-teman yang terkasih, sahabat Fresh Juice yang terkasih, bahwa kita dipanggil menjadi penjala manusia. Seringkali kita begitu sibuk dengan macam-macam pelayanan, kegiatan, bikin kegiatan ini, kegiatan itu, ya, program ini, program itu, tapi lupa bahwa tujuan akhir dari semuanya itu adalah memberitakan Injil kepada segala makhluk. Kita berkomunitas, tapi jangan lupa juga bahwa kita berkomunitas dengan misi, bukan sekedar berkomunitas. Kalau kita sekedar berkomunitas, apa bedanya kita dengan klub motor gitu ya, atau klub-klub yang lain gitu. Bedanya kita seharusnya adalah kita adalah komunitas yang punya misi, komunitas yang punya tugas memberitakan Injil kepada segala makhluk. Renungan kita hari ini, para sahabat Fresh Juice yang terkasih, adalah apakah kita semua yang Tuhan panggil untuk menjadi penjala manusia, sungguh sudah melakukan apa yang kita harus lakukan. Tuhan tidak hanya panggil kita untuk mengikuti Dia, Dia memanggil kita untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Apakah kita begitu sibuk dengan hidup kita sehingga kita lupa akan tugas yang diberikan Tuhan Yesus ini? Injil Markus ini ditutup dengan perikop ini. Ini adalah bagian terakhir dari Injil Markus. Ketika ayat terakhir dalam Injil Markus
Ayat 20 berkata, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Doa saya adalah supaya Tuhan memakai kita, saya dan Anda semua sahabat Fresh Juice yang terkasih. Tuhan memakai kita untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Karena kita percaya siapa yang menerima kabar gembira itu, hidupnya akan diselamatkan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau memanggil kami untuk menjadi penjala manusia. Engkau memberikan kami tugas untuk memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia. Seringkali kami lupa karena kami begitu sibuk dengan banyak hal yang kami lakukan. Bahkan apa yang kami sebut sebagai pelayanan. Bahkan apa yang kami sebut sebagai komunitas. Kami lupa bahwa tujuan dari semuanya itu adalah supaya orang lain boleh mendapatkan kabar gembira. Ampuni kami dan bantu kami untuk lebih baik lagi menjadi pewarta kabar gembira. Bantu kami untuk lebih baik lagi menjadi penjala manusia. Dan buka hati kami supaya kami sungguh menerima tugas ini. Supaya kami sungguh menanamkan panggilan ini di hati kami. Dan sungguh sertai kami dengan Roh-Mu Tuhan yang berikan kami kekuatan untuk sungguh boleh menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Yesus yang terkasih, semoga Tuhan menyertai kita, memakai kita menjadi para pewarta kabar gembira dimanapun kita berada. Dan melalui kasih yang kita tunjukkan, melalui tindakan yang kita tunjukkan. Tuhan berkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 3 Desember 2024. Kami mengucapkan terima kasih kepada Gio yang sudah membuka Fresh Juice hari ini dan juga kepada Johan Eng untuk renungannya. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.